Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Tadi setelah salat zuhur, antara lain kita sampaikan bahwa ada orang yang mati itu menuju kepada rahmat Allah, ila rahmatillah. Ada pula yang menuju kepada kemurkaan Allah. Ada orang mati itu yang disebut dengan mustarih, orang yang istirahat. Ada juga yang disebut dengan orang yang istirahat makhluk lain daripada perbuatannya, tindakannya, lakunya, sikapnya, dan hal-hal yang berkaitan dengannya. Nah, orang yang mati dalam bentuk kedua ini yang disebut dengan mustarah minhu adalah orang-orang, antara lain orang-orang yang dibenci oleh makhluk-makhluk lain di sekitarnya. Termasuk hadis yang kita sampaikan ini, yaitu dari Ma'qil bin Yasar, semoga Allah meridainya. Dia berkata, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul. Kata Ma'qil bin Yasar, aku mendengar Rasulullah SAW bersabda, ma min abdin yastar'ihi Allahu ra'iyatan yamutu yawma yamutu wa huwa ghashun li ra'iyatihi illa harramallahu alaihi al-jannah, muttafaqun alaih. Tidaklah seseorang hamba yang Allah beri izin, Allah beri amanah dia untuk menjadi pemimpin atau memimpin orang lain, lalu dia mati, di mana di hari matinya dia menipu atau curang kepada orang-orang yang dipimpinnya. Allah haramkan untuknya surga. Hadis disepakati oleh Bukhari Muslim. Berarti orang ini mati dalam keadaan su'ul khatimah. Mari kita pahami sejenak hadis ini, bahwa orang yang menjadi pemimpin orang lain namanya ra'in. Semenjak pemimpin yang terkecil sampai pemimpin yang tinggi atau memimpin orang banyak negara. Kullukum ra'in, setiap kamu kan pemimpin. Kullukum mas'ulun an ra'iyati, dan setiap kamu yang menjadi pemimpin itu akan ditanyai, dimintai bertanggung jawab tentang orang-orang yang dipimpinnya. Nah, siapa yang Allah beri amanah dan Allah izinkan dia jadi pemimpin, karena tidak satu manusia pun orang, tidak satu orang pun yang bisa jadi pemimpin atau penguasa kalau Allah tidak izinkan. Karena kekuasaan itu Allah pemiliknya, dia berikan, dia anugerahkan kepada siapa yang dia kehendaki melalui apa saja. Qulillahumma malikal mulki tu'til mulka man tasha'. Berarti siapa yang jadi pemimpin? Pemimpin sini umum. Jadi bukan hanya pemimpin negara, organisasi, yayasan, sampai seterusnya. Lalu orang yauma yamutu, dia mati. Matinya itu dalam keadaan ghash,
curang menipu orang yang dipimpinnya. Ghasyun. Dia menipu, dia curang, dia berkhianat, namanya ghasyun. Ghasya jadi ghasyun. Ketika dia mati, dia masih dalam keadaan menipu, masih curang, masih berkhianat. Illa harramallahu alaihi jannah. Allah haramkan untuknya jannah, masuk surga. Sebagian ulama memahami makna haram masuk surga itu adalah bukan berarti tidak masuk surga selama-lamanya. Tapi maknanya adalah dia tidak bisa masuk surga secara langsung. Sebelum dia dihisab, diiqab, diberi sanksi, diberi hukuman atau diazab di neraka lantaran dia menipu, lantaran dia curang, atau lantaran perbuatan-perbuatan dia khianat sampai habis dosa-dosanya. Bila tiba waktunya yang Allah kehendaki, dia masuk ke dalam surga. Tentu saja kalau dia muslim dan mukmin. Maka kematian ini adalah kematian yang su'ul khatimah. Su'ul khatimah. Kalau dalam hadis yang kita baca zuhur tadi, inilah orang yang mustarahum minhu. Makhluk-makhluk lain di sekitarnya dapat istirahat. Dengan kematiannya istirahat makhluk lain. Termasuk istirahat daripada kejahatannya, tipuannya, kecurangannya, pengkhianatannya, tidak amanahnya, atau janji-janji yang biasa dimungkiri, semuanya akan menipu. Selamat orang bisa orang istirahat pada tindakannya. Maka kematian orang ini namanya mustarahum min. Orang yang istirahat makhluk lain daripada perbuatannya itu. Senang orang, suka orang kalau dia mati. Kalau yang pertama kan mustarih. Mustarih, dia yang istirahat. Orang mati itu yang istirahat menuju rahmat Allah. Karena dalam hidupnya dia sudah berbuat baik, berbuat taat, melakukan amal-amal saleh, dan menyebar berbagai macam kebaikan. Maka dia mati itu istirahat baginya. Disebutkan dalam sebuah riwayat bahwa mautul mu'min bi'anaqil jabin. Kematian seorang mukmin itu berkeringat keningnya. Tapi tidak semua orang mukmin mati berkeringat keningnya. Jadi kalau ada orang mukmin dia, beriman dia, berpebeluh, berkeringat, tapacak paluh di kaniang, di jidatnya, itu syarat kematiannya baik. Ini dapat kita lihat penjelasannya dalam kitab Subulus Salam dan Tawdihul Ahkam, syarah daripada Bulughul Maram. Apa maksudnya? Karena dia ketika hidup sudah berlelah-lelah, berpayah-payah, menghabiskan waktunya, pikirannya, tenaganya, potensinya untuk melakukan kebaikan, sehingga digambarkan dari lambangan tapacak paluah di kaniang, tanduknya lelah. Lalu ketika dia mati, itu istirahat. Maka jadilah dia mustarih, orang yang istirahat. Celakanya yang kedua ini, dalam hidupnya dia bersenang-senang di atas penderitaan orang lain. Dalam hidupnya dia memimpin, dia berkuasa, melakukan berbagai macam tindakan-tindakan kezaliman, kesewenangan, hanya memperturutkan kesenangannya sendiri. Tidak peduli kematian seperti ini ditambah nanti dengan tindakannya menipu, curang, tidak adil, tidak jujur, atau zalim. Nah, su'ul khatimah. Orang ini bisa dikatakan dia baghin namanya. Bagha.
Boleh jadi kita sering dengar khatib berkhutbah. Dalam khutbah kedua dia membaca innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'idzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi al baghi baghin ya baghyu baghi yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi. Surat An-Nahl surat ke-16 ayat 90. Apa itu baghi? Baghi itu melampaui batas. Melampaui batasnya bukan sedikit, makin meluas. Sehingga luko atau kada makin meruyak, namanya bagal jarh. Luka itu kudis atau kada itulah maruyak, makin meluas, namanya bagal jarah. Karena lukonya lampau lebat. Lalu daripada kata itu terambil orang yang lakunya, karajonya, perbuatannya, tindakannya, kebijakannya lah melampaui batasan-batasan sehingga dia lalim, sewenang-wenang dan zalim, baghin, termasuk menipu, curang, berkhianat, berbohong, ingkar janji, seterusnya. Makin luas, makin meruyak, karajonya membuat orang menderita, baka. Tiba di kada, tiba di kuruk, tiba di luko, makin melawe, baka. Allah melarang kamu berbuat bagha. Lalu semua orang sudah minta supaya pajaku mati. Lamuna gai ko idi lu mati je lah. Ikut orang, disumpah orang. Kan orang sudah muak, sengsara, orang menderita, orang susah dia. Senang orang lain mati. Dia mati senang orang lain, suka orang. Lantaran kezalimannya, kesewenangannya, kelalimannya, kecurangannya, penipuannya, segala macam. Suka orang, senang orang, lapang dari orang. Nah, mustarahum min. Ketika lewat usuhan jenazah, dia apa Nabi? Kata beliau, mustarahum min. Iko orang ko istirahat muka luak lain lantaran kerajonya. Dengan yang mati orang tenang, orang lapang. Bisa orang mangok. Kau dapat jangan mantu nawa. Jangan mantu nawa. Sebab wak kan tak tahu lah. Ujung hayat kita, kematian kita tak tahu. Kita hanya bisa berdoa, mohon dimatikan dengan husnul khatimah. Cuma berusahalah, berusahalah. Jangan kita sampai mati bukan menuju ila rahmatillah, tapi malah menuju kepada la'natillah atau ghadabillah atau sukhtillah. Kepada la'nan Allah, murka Allah dan kutu Allah. Hati-hati berbuat zalim. Karena hadis tadi sifatnya umum. Siapapun yang diberi amanah untuk jadi pemimpin, dan pemimpin apapun, minimal pemimpin terkecil. Karena setiap kita ra'in. Kullukum ra'in. Setiap kamu, masing-masing kamu ra'in, pemimpin, pengembala. Lalu ma min abdin yastar'ihillah. Ada seseorang yang Allah beri karunia, beri amanah, beri kepercayaan, dia menjadi pemimpin, menjadi ra'in. Yang memimpin ra'iyah. Ra'iyah adalah orang yang dipimpin. Ra'iyah itu menjadi bahasa rakyat. Ra'iyah. Ra'ain ya ta marbutah ra'iyah. Lama-lama bapesa menjadi rakyat. Berikut tiba di bahasa Minang rakyat.
awak rakyat jelata ke, rakyat yang memimpin rakyat ra'in. Ra'in. Asal mulanya ra'a pengembala, yang mengembalakannya kambing. Sampai mengembala mar'a, yang mengembala ra'in. Yang digembalakan ra'iyah. Kita ini ra'iyah, digembalakan. Mestinya pengembala itu betul-betul mengembala, mengawasi, menjaga, melindungi, mencarikan tempat di mana ada rumput, memelihara daripada serigala, mengeluarkan pagi-pagi hari, kemudian masukkan ke kandang. Kalau hilang dicari, itu yang namanya ra'in, asal mulanya. Daripada kata-kata itu jadilah pemimpin. Pemimpin mestinya seperti itu. Ya, termasuk pemimpin yang terkecil, pemimpin dusun, pemimpin organisasi, yayasan, jadi pengurus. Jadi apa saja, pemimpin, semuanya pemimpin. Ra'in. Lalu dia menipu. Menipu. Sebab menipu itu kan bukan hanya orang yang atasan, orang yang kadang-kadang. Pemimpin kecil pun bisa menipu. Curangnya. Uang organisasi ditilangnya. Uang yayasan. Tiba di pengurus, uang pengurus dia basah lahan paknya. Ilaluannya, matinya. Gash menipunya. Gash menipunya. Menipunya, ngicuannya, curangnya, tidak jujur. Matinya. Yamutu yauma yamutu. Mati dia di hari matinya dia menipu, dia curang. Illa harramallahu jannah. Illa harrama, melainkan Allah haramkan atasnya masuk surga langsung. Harus diikap, disisa, diberi sanksi, diberi hukuman. Dan berbahaya orang ini karena dia su'ul khatimah. Orang merasa senang dan suka orang dia mati. Nah, kita diajari oleh Rasulullah SAW bahwa siapapun yang telah pernah menzalimi dan berbuat zalim kepada siapapun, hendaklah selesaikan, bereskan ketika masih ada hidup di dunia. Itu berdasarkan hadis Sahih Bukhari. Selesaikan, bereskan, namanya falyatahallalhu, minta relakan, minta bereskan, minta maafkan kepada orang yang dizalimi, dicurangi, ditipu, dikicu sebelum mati. Sebab kalau sudah mati tidak ada lagi penggantinya. Yang ada cuma emas tidak ada, perak tidak ada, dirham tidak ada, dinar tidak ada. Yang ada amal saleh. Amal saleh inilah yang akan dijadikan pembayar segala macam bentuk penipuan, kecurangan, pengkhianatan, kezaliman, kelaliman. Habis amal salehnya. Sementara orang masih banyak yang mendakwa, menuntut, lalu dipindahkanlah dosa-dosa orang yang telah dizaliminya kepada dirinya, maka jadilah dia orang yang bangkrut, namanya muflis. Kata Nabi, di dunia ini cepat-cepatlah selesaikan. Lebih-lebih orang yang memimpin, dia harus meminta maaf, minta rela kepada yang dipimpinnya. Kalau tidak, panjang perkara, banyak lama urusannya nanti di akhirat. Untuk itu hati-hati kita, karena setiap kita barangkali telah pernah zalim atau menzalimi. Sekian, semoga berfaedah, dan kita berdoa kepada Allah mudah-mudahan kita menjadi orang yang mustarih. Mati itu istirahat, bukan menjadi orang yang mati, tetapi yang istirahat bukan kita, orang lain yang istirahat. Kita mendapat laknat, mendapat kutuk, mendapat azab. Sekian saja. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.